Tuhan, firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di malam hari ini. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Tentunya bahwa kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini dan kemudian kita berpikir secara jasmani, berarti bahwa pikiran kita akan tertuju kepada hal jasmani. Apa yang kotong cari untuk kemudian memenuhi kehidupan dan kebutuhan serta mensejahterakan hidup. Pasti yang kau ngomong adalah kerja keras di kebun, cari makan, cari duit, dan seterusnya. Mengumpulkan di dalam lumbung. Kotong pikiran pasti akan mengarah kepada yang jasmani. Bagaimana kotong mengumpulkan sesuatu untuk bisa memenuhi kotong pun kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Tetapi juga mengumpulkan sesuatu untuk masa depan, untuk hari esok. Tetapi tentunya Bapak Saudara orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini tentunya merupakan bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Merupakan khotbah Tuhan, bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tentunya bahwa firman Tuhan ini sebenarnya mau berbicara tentang hal surgawi. Sehingga tentunya kalau kita membaca bagian firman Tuhan pada bagian perikop sebelumnya ada hal berpuasa. Tetapi kemudian juga setelah hal mengumpulkan harta dihimpit lagi dengan perikop berikut yaitu hal kekhawatiran. Tentunya bahwa Yesus menyampaikan bagian ini tentang hal mengumpulkan harta. Sebenarnya bahwa Yesus sementara menyampaikan kepada orang-orang banyak yang mengikut dia ketika dia berkhotbah di bukit. Bahwa kehidupan ini bukan hanya omong soal harta jasmani. Tetapi juga omong soal harta rohani atau iman. Karena itu diawali dengan hal berpuasa. Hal berpuasa ini kotong penuhi kotong pun kebutuhan iman. Kebutuhan rohani. Diawali dengan ini. Yesus tentunya memberikan gambaran tentang hal mengumpulkan harta. Di mana kita juga harus memiliki pilihan. Terkadang orang lebih berpikir mengumpulkan sesuatu yang fana dan sia-sia. Benar bahwa itu kebutuhan dan harus. Siapa yang selalu kumpul, kotong semua pasti akan mengarah ke sana. Tetapi tentunya bahwa Yesus mengingatkan bahwa jangan sampai karena kotong mengingat yang jasmani, terlampau mengingat yang jasmani, kemudian kita melupakan yang sorga. Yesus mengingatkan bahwa ingat yang jasmani itu bersifat sementara, tidak kekal, tidak abadi, fana. Suatu waktu pasti kita tidak akan menggenggam atau akan berlalu. Karena itu kumpulkanlah apa yang abadi, apa yang tidak dapat binasa, apa yang tidak fana, apa yang kekal. Tentunya bahwa yang diingatkan oleh Yesus, ingat hati-hati kan ketika kotong mengumpulkan di bumi terlalu banyak. Dia bilang bahwa di bumi itu yang ada hanya ingat dan karat yang merusak, pencuri membongkar serta mencuri. Itu berarti bahwa suatu saat kotong akan melepaskan, akan kehilangan. Kotong tidak akan memperolehnya dengan abadi. Tetapi tentunya dia bilang di sini bahwa kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ingat karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ini bersifat kekal, tidak dapat binasa, tidak fana. Bapak saudara orang beriman. Karena itu dilanjutkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang dimaksudkan di sini adalah kita melekat, hati kita melekat kepada harta surgawi yang Allah janjikan. Hati kita melekat kepada harta kekal abadi yang Allah janjikan. Tentunya bahwa Allah menjanjikan ini bagi setiap orang percaya. Tergantung dari kotong. Kotong mau dengan bijak pilih yang termana. Mau bikin daging yang berat sebelah atau dua-dua sama seimbang.
Tetapi tentunya juga dalam hal ini saya tidak membatasi kita untuk kemudian kita tidak mengumpulkan. Karena kalau jasmani tidak sejahtera, maka iman juga tidak sejahtera. Kalau jasmani tidak sejahtera, maka kehidupan pelayanan juga tidak sejahtera. Kalau jasmani tidak sejahtera, maka kehidupan pemberitaan juga tidak sejahtera. Tetapi tentunya bahwa Yesus ingatkan mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuh. Jika mata jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini tanda kehati-hatian. Kalau kotong dengan bijak memilih, maka kotong akan memilih. Maka saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tetapi jauh lebih daripada itu maksud ini firman Tuhan adalah jangan sampai kotong terlena dengan yang jasmani dan seolah-olah bahwa kotong mentuhankan yang jasmani, mengabdi kepada yang jasmani, memberikan kotong pun hidup seutuhnya hanya kepada yang jasmani. Tetapi ingat bahwa hidup ini milik Tuhan, milik Kristus. Karena itu jangan sampai kemudian akhirnya kotong hanya tertuju kepada yang jasmani dan kotong melupakan yang sesungguhnya. Diingatkan di sini tak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Hati-hati, jangan sampai kotong lebih mengasihi yang kotong ada di mata biji ketimbang kotong bilang kok yang itu waktu pun kotong sampai dapat lihat tuh. Nanti masih ada waktu. Masih ada waktu kotong masih umur panjang. Tentunya ini bahwa ini firman Tuhan mengingatkan kotong semua. Untuk kemudian dengan berimbang. Neraca harus adil. Untuk kotong pun diri, kasih untuk kotong pun diri. Untuk Tuhan, kasih untuk Tuhan. Tentunya bahwa kalau kita kembali melihat kepada cerita Alkitab yang lain, ketika murid-murid orang Farisi memberikan gambaran satu mata uang untuk mencoba Yesus. Kemudian dong tanya, gambar siapakah ini? Yesus tanya, gambar siapakah ini? Karena di depan itu ada gambar kaisar. Dong bilang, gambar kaisar. Yesus bilang apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Bukan kemudian kotong hanya melayani yang ini dan kemudian yang lain kotong melupakan. Maaf saudara orang beriman, tentunya ini firman Tuhan datang dan mengingatkan kotong semua. Bahwa dalam hal ini jasmani dan rohani harus berimbang. Sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan, Bapak Joel, Mama Marta, ada pergumulan-pergumulan atau beban-beban doa untuk